pikiranku masih positif. Aku urutin selangkangannya, mana yang sakit, dengan udah tergesa-gesa, dengan rasa yang tidak nyaman gitu kan. Mana yang sakit, ini. Dan aku paling bencinya, tiba-tiba dia burungnya itu dikeluarin lewat celana dalam yang bagian bawah itu, Miss. Ya, diselundupno. Diselundupno, dikeluarin, ditempel-tempelin loh ke tanganku. Lucu banget itu. Serius, ditempel ke tanganku. Aku sampai udah ya bang gitu kan. Aku ngantuk, sakit, masih sakit. Dan aku paling bencinya tuh sampai keluar mani beningnya itu loh. Sampai keluar mani beningnya itu loh. Menjijikan sekali bukan? Terus aku udah kok, aku ngantuk, nggak apa-apa, besok kamu bangun jam 9 aja, kata dia kayak gitu kan. Ya tapi aku istirahat, aku butuh istirahat dari jam 12 loh, bilang bentar, dia bangun mastiin kuncinya itu, pintunya dikunci lagi sama dia. Aku udah gak nyaman. Terus satu lagi kan belum, ini juga sakit. Aku cuma narik nafas dengan tergesa-gesa, aku ngurutin itu. Padahal menurut aku pribadi, kalau dia gak ada niatan yang buruk atau dia gak mesum, gak perlu nyelundup nih burungnya itu dikeluarin, tetap di dalam celana pun gak masalah nih, pikirku ya. Gak masalah kalau burungnya itu tetap di dalam, gak usah disingkap-singkapnya dikeluarin terus ditempel-tempelin ke tanganku sampai keluar mani beningnya. Terus pada saat itu aku udah nggak mau lagi, bener-bener udah males, udah muak. Terus aku tinggalin, udahlah bang, udah selesai, aku ngantuk. Terus kok dia ngebuka celana dalamnya, terus dia dengan bahasa, ya kadang di mix ya pakai bahasa Inggris gitu kan, emang kamu nggak bisa ngurutin ini apa, dia bilang kayak gitu kan sambil megangin burungnya. Nisik lah, aku bilang nggak bisa lah. Terus aku langsung keluar kamar, buka kunci. Dari dalam kamarku aku WhatsApp dia, what your mind? Apa maksudmu tadi? Apakah kamu ingin aku menyentuh area sensitifmu? Aku gituin kan. Terus dia balasnya, oh tentu tidak, memang aku ingin diurut, area sensitifku sakit, kata dia gitu. Area sensitifku sakit. Terus kalau memang sakit, kamu pergi ke dokter. Aku bilang, aku tidak bisa menyentuhnya, nggak boleh. Aku bilang kayak gitu kan. Selang 3 bulan nih, Miss, itu mungkin sekitar 3 bulan yang lalu. Selang 3 bulan baru kejadiannya beberapa hari yang lalu. Dia minta tolong lagi. Aku udah lupa sama kejadian, maksudnya bukan udah lupa ya, udah aku anggap kayak nggak ada apa-apa. 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu kembali terulang. Aku minta urutin ini dong, sakit. Aku ngantuk bang, dan selalu ngalam, selalu nunggu mamanya pergi. Udah kebaca banget itu. Aku minta urutin ini dong, sakit. Kenapa sih selalu di bagian paha yang sakit? Aku mah kalau pegel di kaki, aku bilang kayak gitu kan. Nggak tahu kenapa ini selalu sakit, dia bilang kayak gitu kan. Singkat cerita, aku masih urutin dengan mentoksik pikiranku. Oke, dia majikan, dia adik, dia anak. Aku nggak ada pikiran gimana-gimana, karena bahasa dia pun tidak mengarah untuk mesum-mesum ya. Dia nggak ada yang ngomong aku gimana-gimana, nggak ada. Tapi aku nggak suka dengan cara dia kalau diurutin bagian itu selalu ngeluarin burungnya dalam keadaan bangun, tegang sempurna, sampai ngeluarin mani bening. Aku udah jijik banget, sampai ditempel-tempelin ke tangan aku. Kayak gitu tuh apakah normal? Apakah hal biasa di Hong Kong? Tidak. Apakah termasuk tindakan pelecehan nih? Pelecehan. Mana nih? Pelecehan. Lalu, oke, selesai diurut pada, aku bilang pahanya aja ya bang, aku ngantuk bilang. Ya. Miss, aku paham, aku orang dewasa, usiaku 32 tahun. Aku paham laki-laki kalau nggak nyampe pasti sepaneng kan, Miss. Pasti kayak cengkel gitu loh. Kayak narik napas, kayak bang udah ya bang, aku ngantuk. Talah, kayak gitu loh. Itu menurut saya adalah pelecehan dan udah tidak normal. Sekali, lalu pasti ada 2 kali, pasti ada 3 kali. Lalu? Ya, lalu setelah after nurut itu dia kayak sharing-sharing tipis-tipis. Tiba-tiba dia nanya, Leo moho ye tentang gimana cara bikin anak, kata dia. Nggak ada lah, di Indonesia nggak ada bikin gimana tentang cara bikin anak. Lo kalau nggak belajar tentang cara bikin anak, cara berhubungan, bagaimana kamu bisa punya anak? Itu nggak usah dibahas, itu nggak penting, nggak perlu belajar. Emang iya, dengan senyum-senyumnya. Iya udah, aku ngantuk, aku selalu menghindar, Miss. Dan gongnya lagi 2 hari yang lalu, after 1 hari setelah itu, aku lagi mandi, mamanya selalu kerja malam, kebetulan mamanya janda, gak ada bapak di rumah kan, ada adiknya aja yang masih SMP kelas 2, dia dan aku gitu loh. Aku mandi, selesai mamanya berangkat kerja, aku mandi, kebetulan cuci rambut mungkin agak lama,
Terus karena mamanya udah kerja, adiknya main piano, di rumah udah sepi gitu kan. Tiba-tiba aku dengar suara orang cetrek-cetrek lampu mati, penyedot ruangan mati, exhaust mati gitu kan. Aku santai mandi pakai air dingin pun nggak masalah, aku bilang gitu kan. Tiba-tiba selang 3 menit atau 4 menit nyala kembali. Ya udah aku lanjut, nggak ada expect gimana. Aku di sini hampir 2 tahun setengah nggak pernah yang namanya aku kecolongan nggak ngunci pintu kamar mandi. Aku selalu make sure, aku selalu kunci, aku selalu double check. Karena aku lama di kamar mandi ya. Tiba-tiba aku lagi pakai pakaian dalam di kamar mandi, dia masuk dari, kan bisa dibuka dari luar pintu kamar mandi itu. Aku kaget dong. Aku kaget banget. Tinggal mau solusi, kenapa kamu nggak kunci pintu, kata dia. Aku kunci pintu. Iya kata dia. Kalau memang dia nggak sengaja buka pintu, pasti dia akan marah atau mengingatkan aku, menegur aku. Dong mbak, jangan nggak kunci pintu atau gitu ya. Ini nggak, kamu nggak kunci pintu, kenapa, kata dia. Aku kunci pintu, nggak mungkin aku nggak kunci pintu, aku bilang gitu kan. Tadi juga di luar ada yang aku dengar bunyi-bunyi matiin lampu loh. Siapa? Aku kira adik kamu. Oh mungkin itu gangguan dari saklarnya di atas mati. Oh nggak mungkin tiba-tiba nyala sendiri, kalau memang turun pasti harus dinyalain lagi. Lalu aku lagi pakai aduk, masuk ke kamar jam 11 malam, dia nyusul. Mbak, bagaimana caranya belajar mengurut ini? Diangkat lagi kolornya, pegang selangkangan. Ngapain? Aku bilang, aku ingin belajar sendiri, gimana caranya? Gak usah belajar kayak gitu-gitu mah. Kamu pegang aja sendiri mana yang sakit, kamu urut. Malam itu aku ada video sedikit, dia naik ke kasurku. Lalu pada malam itu, bang aku ngantuk bang. Selalu dengan alasan aku ngantuk, karena memang aku over capek banget nih masak untuk orang banyak. Yaudah kamu naik aja dulu, camin ke atas, kata dia, pakai skincare, kata dia. Aku pikir udah dia nggak akan nyusul. Dia naik ke kasur aku dengan gemetar. Ngapain nih anak nih, aku nggak bisa ngelawan yang gimana gitu kan. Apa ini anak, gimana sih caranya ngurut itu? Dia ngurutin kakiku. Aku ada video mungkin sebeberapa detik dia ngurutin kakiku. Say lah, aku bilang jangan. Ngapain sih kamu repot-repot belajar? Jangan, aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa, aku mau belajar. Dipegangin. Kalau dipegang pahaku, don't touch this place. Aku bilang jangan sentuh pahaku. Kenapa? Aku nggak bisa dipegang paha, tapi aku bisa dipegang paha, kata dia. Ya kamu bisa, aku tidak bisa. Jangan pegang pahaku. Bahkan aku sampai bawa agama loh untuk ngasih pengertian ke dia secara halus. Nggak boleh, orang Islam itu tidak boleh, itu Islam yang melarang. Kamu tidak boleh sentuh aku, bahkan kaki pun nggak boleh. Iya tak, tapi kan ini di sini. Iya nggak boleh, pokoknya aku juga nggak bisa disentuh bang, itu geli, aku nggak bisa. Tapi yang lain bisa, ini bisa, nyentuh gitu miss. Jadi ya, aku dengan risihnya, jangan. Kaki sakit nggak? Sini aku urutin kakinya. Jangan bang, ngapain sih? Kamu katanya mau mandi, nanti aja lah mandinya, katanya. Aku mau belajar dulu. Jangan bang, udah kamu tengkurap aja, kata dia. Kamu tidur aja, aku urutin. Coba miss, dia bilang begitu. Aku astagfirullahaladzim, gimana nolak halusnya ya Allah. Terus kakiku diangkat, ditempelin ke burungnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku udah bilang, ini gimana nih cara ngomongnya nih. Pasti akan ada next lagi nih miss nih. Pasti, karena belum kesampaian nih, anak kayaknya mau belajar, mau praktek. Gini mbak, satu hal, karena kalau pelecehan seksual itu kita nggak ada bukti nih. Nggak ada bukti. Betul. Tapi tinggal mancal burungnya aja. Kalau saya seperti itu. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba ada di kamar kamu mancal burungnya orang, kan nggak mungkin kalau memang nggak ada masalah. Pertanyaan saya, setelah kejadian ini apakah kamu pingin bertahan di situ? Gini Miss, kan ini kontrak kedua bulan ke-6. Aku tuh berada di sini tuh gak mudah. Berawal dari menaklukkan mamanya yang kayak mak lampir, yang kalau ngamuk tendang-tendang barang, yang kalau ngamuk uratnya keluar teriak. Sebentar, jawab pertanyaan saya dengan simple aja. Dengan kejadian seperti ini, apakah kamu masih bertahan atau tidak? Jawab iya atau tidak aja. Tunggu dulu kalau dianya. Sebentar, jawaban sekarang berarti intinya adalah setelah kejadian ini kamu masih terus.
Ya, masih Oke, terus. oke, masih terus. Berarti kan kamu ingin Iya. bertahan di situ. Setelah kejadian ini pun kamu masih ingin ada di situ. Oke. Berarti kan beda solusinya gitu loh. Kalau kamu masih ingin bertahan di situ dengan kamu pergi setelah kamu dilecehkan, setelah kakimu disentuhkan ke burung, kamu masih ingin bertahan. Benar kan? Iya, iya, iya. Oke. Intinya ingin bertahan. Jadi kalau kamu ingin bertahan, self defense. Jadi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kalau memang dia udah arahnya kemana, ya kamu harus videoin, kasih tahu ke mamanya. Iya. Betul. Karena aku nggak bisa ngelaporin ke mamanya karena udah pasti nggak akan dipercaya. Dia anak kebanggaan mama, anak kesayangan mama yang selalu diagung-agungkan setiap hari. So kalau aku hanya cerita modal mulut saja, mamanya nggak akan pernah percaya. Yang ada aku didepak secara nggak hormat gitu loh. Betul. Jadi terakhir, jika aku udah janji sama diriku sendiri, sekali lagi dia seperti itu, baik itu dia yang menyentuh aku ataupun dia yang menunjukkan burungnya, itu kan udah bikin gak nyaman. So aku akan langsung dengan tegas, kalau kamu begini aku akan lapor polisi atau aku akan adukan ke mamamu, karena dia itu selalu bersembunyi diam-diam di balik mamanya. Karena yakinlah aku tuh yakin dia tuh tahu tindakannya nggak benar, dia sadar tindakannya nggak benar karena selalu nunggu mamanya pergi kerja. Oke. Tiga kali kejadian selalu nunggu mamanya pergi kerja. So kalau sekali lagi dia kayak gitu, aku akan ambil tindakan tegas. Karena yang kemarin terjadi, aku tuh selalu kayak dengan halus gitu loh nolaknya. Aku bilang ngantuk, aku bilang capek, aku bilang kamu pergi, kamu mandi sana. Aku selalu bilang nggak boleh, jangan sentuh, dan kayak gitu nggak mempan. Nanti aku akan laporkan ke mamanya. Kalau dia tetap seperti itu, aku akan laporkan ke mamanya dan aku akan bilang, aku akan lapor polisi, tindakan kamu nggak benar. Aku mau bilang gitu. Oke, intinya kan kamu masih ingin bertahan di situ. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan bahwa seorang laki-laki saat dia ingin menyentuh perempuan dan dia dikasih kesempatan, apalagi dengan bahasa halus, laki-laki itu lunjak. Karena saya pernah nih, saya itu diraba oleh laki-laki. Saya bilang, apa sih maumu? Kamu pengen tidur sama aku? Ngomong sama orang tuamu. Tantang dia seperti itu. Tantang dia. Jadi dia nafsunya kan turun. Seorang laki-laki kalau ditantang, itu biasanya yang ngeceng itu, kalau kita tantang dia nafsunya menurun. Karena dia harus nahan emosinya. Tetapi kalau bilang, jangan kok, aku ngantuk nih, pengen tidur, kan semakin nafsu. Nafsu. Ya kamu bilang, kamu pengen tidur sama saya, kamu pengen saya nyentuh burungnya, saya videoin, saya kasih tahu mamamu. Kalau mamamu bilang oke, kita lanjutkan. Bukan berarti kita murahan loh ya, bukan berarti kita murahan. Biar menghajar mental laki-laki. Karena saya pernah nih, saya waktu itu hidup sendiri, saya ada di rumah saya, tiba-tiba ada laki-laki masuk di kamar saya dan mengatakan, Miss Yuni pingin kenal lebih dekat. Saya bilang, laki-laki dan perempuan kalau di dalam kamar bukan ingin mengenal lebih dekat, tapi pingin tumpah-tumpahan. Ayo mas, tumpah-tumpahan. Daripada kamu masuk kamarku, tapi kita tidak melakukan apapun, di luar sana sudah tersebar gosip. Ayo melakukan mimisan, tapi tolong di video sebagai rekaman. Mereka mentalnya akan turun. Tapi kalau laki-laki nyentuh kamu terus jangan kok, ngantuk, aku pingin itu, semakin nafsu dia. Karena gairah perempuan itu kalau udah lemah, laki-laki itu semakin nafsu. Coba kamu ngomong pancal Raine, boleh sampai macam-macam be aku kok. Aku mau tidur sama kamu, mau buat bayi, boleh. Atas nama margamu kita ngomong sama ibumu, mampus dia. Iya, boleh deh dicoba kayak gitu. Iya. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Kenapa? Kamu pengen aku pegang burungmu? Kamu pengen tidur? Ayo, tapi bilang mamamu dulu ya. Betul. Gitu ya. Betul. Oh, boleh. Gak kepikiran aku. Karena gini loh, karena seorang laki-laki itu dia nafsu tapi masih takut. Tapi dia akan terus mengejarmu, dia akan terus mengejar sampai mendapatkannya. Kenapa? Kalau sampai dia mendapatkannya, dia itu mempunyai kenikmatan sendiri atas perempuan yang tidak mudah dijatuhkan. Tetapi sekali lagi-lagi ditantang, gue pengen nompak aku, ayo telepon mamamu saiki, video call. Saya tak telepon mamamu. Oh lah bener wih. Pokoknya nanti. Karena gini loh, ada seorang kakek-kakek yang gerayai, dia bilang demek susu 500, demek bokong 500, demek barang 1000.
Mbaknya bilang apa? Oke Kak, Gong, kita telepon anakmu. Kamu demek susu 500 tak omong nih anakmu. Langsung ngomongnya berapa? Cisina, le yau peng ah, le yau mantai ah. Dia langsung bilang kayak gitu. Karena kalau perempuan itu suaranya meleot, lanangan ini seneng mbak. Lanang ini seneng banget kalau perempuan itu, oh jangan dong bang, masuk bang, kan gitu. Nada-nadanya itu meleot. Aku ngantuk bang, ya udah ditutnya sampai di kamar. Akhirnya kakimu nyentuh manue. Kenapa? Karena meleot. Karena meleot, semakin nafsu. Manuk semakin ngadeg ngececeng. Emang bocah, aduh umur 19 tahun aja belum nyampe loh. Bukan masalah 19 tahun mbak, anak-anak sekarang dewasanya lebih awal. Umur 14-15 mereka sudah nafsunya karena apa yang dia lihat. Tapi kalau dia takutnya sama mama karena dia kebanggaan mama, ya udah ngomong aja. Aku ngomong sama mamamu, kamu itu ternyata nafsu loh sama pembantu. Kelar hidupnya. Tapi kan arah pembicaraannya dia itu nggak ada mesum-mesumnya, Miss. Jadi kayak dia pintar. Karena dia nggak pakai bahasa omongan, tapi dia pakai bahasa tubuh. Lah moncrot itu bukan bahasa tubuh, Mendok. Iya benar. Jadi LC kan nggak perlu berbahasa kan, yang penting bisa melihat bahasa tubuhnya kan. Suaranya LC belum tentu enak waktu karaokean, tetapi saat diranjang enak kan selesai. Paham nggak maksudnya Miss Yuni? Lah kalau dia sudah nyuruh kamu nyentuh burung, bilang itu bukan bahasa nafsu dok. Suruh nyentuh burung, suruh mijeti selakangan, nggak ada loh dalam bahasa mijet selakangan itu nggak ada loh. Berarti kan dia bahasa tubuh dan benar nggak sih? Kalau dia nyuruh lagi kayak gitu, aku langsung to the point aja. To the point. Karena kamu masih ingin bertahan di situ, kamu to the point aja. Kok hamai kamu pingin itu ah? Kalau pingin itu, oke, aku nggak apa-apa. Ngomong sama makmu, sekarang video call. Kamu pasti bilang cisin ale, yau peng ale. Itu udah pasti. Karena gini loh bro, itu udah gila nih. Itu sudah gila nih. Itu udah di tahap gila nih. Kata-katanya, aku kepingin nompak awakmu, aku pengen mencium awakmu, itu masih gak gila nih. Tapi kalau sudah mengeluarkan air mani, itu gila nih. Itu gila nih. Jijik, dengernya jijik. Ngelihat mata udah jijik. Itu udah nggak normal itu. Itu udah pertama kali aja udah nggak normal. Dengerin pertama kali aja nggak normal. Karena ada yang pertama pasti ada yang kedua. Setelah ada yang kedua pasti ada yang ketiga. Iya. Karena langsung besok pagi aku nggak diorangin loh. Aku tanya cemberut aja. Ya nggak apa-apa, kan nafsu tidak tersalurkan. Tantang sekalian oh hai itu fangku nggak? Oh mai châu cai à? Lấy sao như máy cái hãy chụp hình máy lo. Lấy mau orang kau mà, oh hai cũng nhận nggak? Kalau pengen beli perempuan beli di luar. Saya pembantumu. Saya nggak ada pekerjaan di atas ranjang. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi nggak ada namanya pembantu pekerjaannya di atas ranjang. Saya nggak setuju. Iya kan? Sebenarnya kayak ngurut atau mijitin juga kan nggak boleh, nggak ada di kontrak. Ada iya kenapa kamu lakukan? Kalau sampai ke selakangan, nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Karena di kontrak kerja itu nggak ada pembantu itu kerjanya di atas ranjang. Yang ada adalah membersihkan ranjang. Bukan di atas ranjang. Nggak ada pekerjaan pembantu di atas ranjang. Kecuali ani-ani. Paham ya? Pokoknya jangan sesekali ya, walaupun itu bujang jangan dicoba ya mbak. Dicoba apa nih? Lah iya Miss Yuni ki ngomong, ojo serius soalnya cerita. Mosok. Miss Yuni krungu konane metuwe gila. Ngerti nggak? Ya Allah. Benar. Aku sampai berpikir. Karena gini loh mbak. Karena kenapa sih saya meminta sama mbak saya ini jujur ya. Karena Koko Thomas juga dewasa ya. Kenapa sih saya selalu bilang sama mbak saya, jangan bersentuhan fisik dengan anak saya. Ngerti nggak maksud saya? Jangan bersentuhan fisik sama anak saya. Mukullah, meluklah atau apapun. Karena dia laki-laki. Iya.
Jangan perlakukan begitu the first priority ke anak saya laki-laki. Bukan saya cemburu loh, tetapi dia adalah laki-laki dan punya nafsu. Nek ngomong sama anak saya jangan meleot-meleot. Kamu boleh sayang sama anak saya, tapi jangan meleot-meleot. Gila. Yakin, nggak boleh. Ini kejadian kamu ini, mesti mbak-mbak saya juga ngelihat ini. Karena aku nggak bisa ngontrol, Mbak. Karena kita kan nggak bisa ngontrol sebagai ibu nih. Dari kejadian sampean ini, kita lebih berhati-hati lagi lah sebagai seorang ibu. Benar nggak? Yang aku tangkap itu, ini anak tuh bukan nafsu suka ya, bukan suka, tapi memang pengen lagi mau praktek gitu loh. Mbak, LC, wanita-wanita nakal yang ada di luar sana, laki-lakinya nggak perlu suka, sementing ono bolongan. Tinggal kitanya mau apa enggak. Jangan bilang itu orang suka sama kamu atau enggak. Sementing ono bolongan dincepno selesai. Paham? Saking gemblung ya ta, kayak enggak enek wong wadon liyane kancane kan akeh. Nek dikai praktek karo kancane ngopo? Yo sampean sarano, sampean ngomongnya mbak aku ngomong sarano kono. Petak iki lho. Paham enggak maksudnya mungkin? Iya. Aku nggak pernah ngobrol yang kayak ngobrol itu mau makan, lapar, besok kerja, besok sekolah, udah secukup itu. Saya paham Mbak, saya paham. Tapi anak laki-laki dewasa ada cecenya di rumah, berarti kalian sebagai cece juga hati-hati. Itu aja sih, pesan moralnya cuman itu aja sih. Ngerti nggak? Ngerti. Berarti itu benar-benar nggak normal ya, benar-benar nggak bisa dinormalisasikan. Oh tidak, itu tidak normal, itu tidak normal. Itu tidak normal. Oh bisa ambil sikap setelah ini? Iya, itu tidak normal. Nggak ada normalnya itu. Nah yang nggak normal itu jika kamu tidak mengambil sikap. Ya aku harus ngambil sikap. Kalau kamu tidak mengambil sikap, berarti kamu memang mengizinkan untuk menyentuh air mani tersebut. Karena responmu itu yang penting banget. Responmu itu yang penting banget. Ngerti? Ngerti. Kalau kamu responnya masih meleot-meleot, ya semakin dia suka sama kamu. Kenapa sih saya selalu memberikan batasan? Jangankan itu anak saya yang sudah dewasa ya, 20 tahun lebih. Anak saya Silo yang kecil aja umur 13 tahun, itu tuh deket banget sama mbaknya. Tidur di pangkuan mbaknya, saya larang. Iya. Saya selalu bilang sama mbaknya dia, jangan izinkan Silo kayak peluk kayak itu, karena dia sudah mulai tumbuh nafsunya. Laki-laki nggak ngelihat mbak. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti. Jadi dihindari itu. Sesayang-sayangnya sama anak majikan, mereka tetap anak majikan. Nggak boleh dianggap anak majikan itu anak kita sendiri. Ngerti? Iya, tapi kalau mamanya ngomong, kamu tuh harus sayangi anak aku seperti anakmu sendiri. Iya, tapi bukan berarti harus di atas ranjang. Tidak, saya tidak setuju. Ngerti? Oke, Miss. Jadi sedikit ada jaga jarak dengan anak majikan, apalagi laki-laki. Iya, tahu kalau itu nggak boleh sayang-sayangan. Nggak boleh. Dia bukan anakmu. Ada juga anak aja naikin ibunya, itu karena over. Iya. Ya wes, hati-hati ya. Nah, makasih ya, Miss. Yo, I love you. Nggak usah itu teman-teman. Saya sama anak saya selalu membatasin agar tahu ada batasannya antara ibu dan anak. Lagi kamu bae Joko arek lancing terus gak ono batasane. Yo hampir rek dijajal mbek anake majikan. Ya pernah. Bukan nggak butuh cinta loh. Hati-hati, nggak butuh cinta loh untuk bermain di atas ranjang itu nggak butuh cinta. Laki-laki tidak membutuhkan cinta. Laki-laki hanya membutuhkan bolongan. Ingat-ingat kata-kata saya. Laki-laki itu tidak membutuhkan cinta untuk bisa tidur bersamamu. Laki-laki untuk bisa tidur bersamamu dia tidak butuh cinta. Dia hanya butuh bolongan. Tetapi perempuan itu butuh cinta. Perempuan lebih mengutamakan cintanya. Jadi beda alirannya ya. Paham maksudku? Jangan sampai kamu jaga anak majikan, mencintai anak majikan, mari ngono di atas ranjang pun harus dilakoni. Tidak, saya tidak setuju. Halo?
Halo, Oh, kenapa Mbak? Miss. Mm-mm. Selamat pagi. Ini aku loh Miss yang kemarin nelfon sama Miss itu yang disuruh bayar denda sama agensi yang pelepasan.